Kelakuan-kelakuan random para bule. Yang pertama, ngasih makan satu lele secentong nasi. Ini bule kayaknya gak dikasih tahu dulu dah. Soalnya kan harusnya secentong nasi itu disebar ya kan. Lah ini disuapin satu-satu cuy. Kalau kayak gini caranya bisa bangkrut dah tuh bisnis lele. Yang kedua, acara nikahan dikira karnaval. Jadi bule-bule ini ngajak fotbar pengantin cewek yang lagi menggelar acara nikah di situ cuy. Buset dah. Gua gak ngerti lagi ini sampai ada yang ngajak selfie bareng, bahkan difoto layaknya bareng di sebuah museum. Tapi ini bagus sih, artinya mereka amazed dengan baju pengantin khas Indonesia ya. Indonesia memang punya daya tarik yang sulit ditolak wisatawan asing. Pantainya indah, makanannya enak, alamnya luar biasa, biaya hidup relatif murah, dan masyarakatnya dikenal ramah. Nggak heran kalau banyak turis datang ke Indonesia dengan niat liburan beberapa minggu, tapi akhirnya betah berbulan-bulan. Hari ini kita bakal membahas beberapa kelakuan unik turis asing di Indonesia. Ada yang lucu, ada yang bikin ngakak, ada yang bikin emosi. No. Kalau kalian sering makan di warung atau restoran tradisional, pasti sudah nggak asing dengan air kobokan. Mangkuk kecil berisi air dengan potongan jeruk nipis. Fungsinya jelas, buat cuci tangan. Tapi ternyata tidak semua orang tahu hal itu. Ada cerita lucu tentang seorang turis asing yang sedang makan di Bali. Karena melihat ada irisan jeruk mengambang di dalam mangkuk, dia mengira itu adalah minuman penyegar gratis. When the bully go for the first time to the local warung. It's your drink, that's your drink. Mereka pikir ini untuk minum. Kalau nggak ada yang nanya gimana caranya? Let me check this. I have chicken, fish, 나시 우동 for nasi fish. uduk. 우리 구독자 한 분께서 이깜박가루를 먹어보라고 말씀하셔가지고 근데 그 나시 우동에 이제 어떤 반찬이 구성되느냐가 이제 키포인트인 거죠. 2,000 years later. 주문한 음식들이 나왔습니다. 일단 나시 우동이 나왔고요. 그리고 이깜박가루가 이렇게 제공이 됐는데 사실 무슨 생선인지는 잘 모릅니다. 또 이렇게 채소들도 많이 제공이 됐고요. 국물, 그리고 매콤한 쌈발 소스까지. 일단 이 국물이 이게 손 씻는 물이랍니다. 이게 보통 스테인리스 그릇에 담겨져 나온다고 들었거든요. 근데 이렇게 나와가지고 제가 이게 뭔지 모르고. Kalau biasanya wisata identik dengan hotel mewah dan kolam renang, di Indonesia ada pengalaman lain yang justru sangat diminati turis asing. Masuk sawah, belajar menanam padi, bermain lumpur, dan merasakan kehidupan desa. Buat masyarakat Indonesia, sawah adalah pemandangan sehari-hari. Tetapi bagi banyak wisatawan asing, itu adalah sesuatu yang eksotis. Mas-mas bule ini dengan sukarela bantuin petani nyangkul sawah, gak dibayar. Petaninya tinggal santai aja sambil lihat mereka kerja. Kayak zaman penjajahan dulu, tapi ini ceritanya kebalik. Hai, mereka juga kelihatannya serius banget, tapi happy dan penuh semangat. Nanti kalau udah selesai baru deh ngerasain pegel-pegel di seluruh badan. Langsung panggil tukang pijet buat pijetin. Biasanya sih gitu guys. Hai. Momen seorang bule mahir menggunakan cangkul. Netizen sampai heran. Seorang bule terlihat sedang membersihkan area di samping rumah dengan kondisi rumput yang sudah meninggi dan cuaca yang cukup terik. Yang menarik perhatian netizen bukan hanya aktivitasnya, tetapi juga alat yang ia gunakan. Ia tampak lihai memakai cangkul khas Indonesia dengan gagang panjang, mengayunkannya perlahan namun mantap.
Gerakannya terlihat begitu alami, seolah sudah terbiasa. Pemandangan ini membuat banyak orang tersenyum karena ia tampak sangat cocok dan menyatu dengan aktivitas tersebut. Seakan bukan bule biasa, melainkan bule yang sudah mulai benar-benar lokal. Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi konsumen, fenomena ini sebenarnya menarik. Ada konsep yang disebut experiential consumption. Artinya, orang tidak hanya membeli barang, tetapi membeli pengalaman. Wisatawan modern tidak lagi sekadar ingin melihat tempat indah. Mereka ingin merasakan kehidupan masyarakat setempat. Mereka ingin punya cerita yang bisa dibagikan. Karena pengalaman memiliki nilai emosional yang jauh lebih kuat dibanding benda. Mungkin di negaranya tidak ada sungai kecil seperti ini. Anak bahagia, ibu pun ikut bahagia, hehehe. Hey, you catch something? Fix, bule ini udah nemuin cara tercepat buat jadi orang Indonesia seutuhnya. Bukan belajar tari tradisional, dia malah milih jalur nasi goreng yang penuh asap dan keringat. Apalagi dia sempat keluarin kata-kata mutiara. Udah kayak warga curhat soal harga sembako yang makin gak ngotak. Ini sih bukan cuma melokal, tapi udah siap ikut demo kalau harga gas melon naik. Nasi goreng bangsat. Nasi goreng war. Coba pikirkan, mana yang lebih menarik untuk diceritakan? Membeli kaos saat liburan? Atau cerita pernah salah minum air kobokan di Bali? Pernah belajar menanam padi? Atau pernah makan sambal sampai kepedesan? Tentu cerita kedua lebih berkesan. Apalagi sekarang ada media sosial. Banyak orang mencari pengalaman otentik karena ingin mendapatkan kenangan yang berbeda dari orang lain. Dan Indonesia punya modal besar untuk itu. Budaya yang beragam, tradisi yang unik, masyarakat yang ramah, serta pengalaman sehari-hari yang bagi orang luar terasa sangat spesial. Dua bule backpacker asal Swiss bernama Lucas dan Emily ini, keduanya sedang asik menjelajahi keindahan pelosok Indonesia dengan motor sewaannya. Di tengah perjalanan, pas menyusuri jalanan kampung yang sepi, motor mereka tiba-tiba berhenti karena kehabisan bensin. Mereka panik dan bingung karena jalanan itu sangat sepi sekali. Di saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba muncullah sekelompok anak kecil yang sedang bersepeda, tertawa riang. Mereka mendekat, lantas pergi meninggalkan Lucas dan Emily begitu saja tanpa banyak tanya. Singkat cerita, sekitar setengah jam kemudian, anak-anak itu kembali sambil membawa sebotol bensin yang mereka beli dari sebuah warung penjual bensin eceran yang jauhnya sekitar 5 km. Pernah nggak melihat langsung turis asing melakukan hal-hal unik seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.